Ari yang berdiri di depan pintu desa, memandang ke horizon dengan perasaan yang campur aduk. Seiring dengan berakhirnya pertempuran besar dan keputusan untuk memaafkan, ada sesuatu yang lebih besar yang mulai menggelisahkan dirinya. Kembalinya kedamaian di desa, meskipun sementara, tidak mampu mengusir rasa kerinduan yang begitu kuat. Kerinduan untuk rumah, untuk orang tuanya, dan untuk sebuah kehidupan yang telah hilang. Aku merasa seperti berjalan tanpa arah, pikir Ari, merasakan rindu yang dalam terhadap kehidupan yang sudah tidak ada lagi. Meski telah mencapai begitu banyak hal, mengalahkan musuh-musuh besar dan memaafkan, masih ada sebuah pertanyaan yang mengganggu hatinya. Apakah ini benar-benar jalan yang aku inginkan? I berdiri lama di luar desa, memandang jalan yang terbentang menuju kampung halaman orang tuanya. Jalan itu adalah jalan yang dulu sering dilalui bersama orang tuanya saat mereka masih hidup, tempat yang pernah menjadi rumah bagi keluarga mereka. Tapi sejak peristiwa itu, rumah itu terasa begitu jauh, seperti dunia yang telah runtuh. Aku merasa tidak ada tempat yang benar-benar bisa disebut rumah lagi, gumamnya pelan. Pak Surya, yang selalu menjadi sosok ayah baginya, menghampiri dengan langkah tenang. Ari, aku tahu hatimu penuh dengan pertanyaan. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Ari menghela napas panjang, tatapannya masih kosong, seakan mencari jawabannya sendiri. Aku merasa harus kembali ke rumah. Pak Surya. Tapi, bukan untuk balas dendam atau untuk mencari apa yang telah hilang. Aku merasa aku perlu menemukan diriku lagi, di tempat yang dulu pernah aku kenal. Pak Surya mengangguk, matanya penuh pengertian. Terkadang, untuk menemukan kedamaian dalam diri kita harus kembali ke tempat yang pernah memberi kita kebahagiaan. Mungkin kamu tidak akan menemukan apa yang hilang, tapi kamu bisa menemukan dirimu di sana. Itu adalah langkah menuju penerimaan. Ari memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Meskipun dia tahu bahwa rumah itu kini hanya tinggal kenangan, ada sebuah keinginan untuk merasakan kedamaian yang pernah ada di tempat itu. Tempat yang dulu penuh dengan cinta dan kehangatan. Selama perjalanan, Raka memutuskan untuk ikut bersama. Aku tahu ini perjalanan pribadi, Ari, tapi aku akan tetap di sampingmu. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita temukan di sana, tapi aku akan tetap mendukungmu. Perjalanan itu terasa panjang, berjalan melalui hutan lebat, menyeberangi sungai-sungai yang dulu sering mereka lewati saat masih kecil, serta menyusuri jalan setapak yang kini terasa asing bagi Ari. Setiap langkah menuju rumah terasa seperti melangkah kembali ke masa lalu. Membawa kembali kenangan yang sudah lama terkubur dalam hatinya. Ketika mereka akhirnya sampai di kampung halaman, Ari melihat rumah orang tuanya dari kejauhan. Bangunan itu terlihat rapuh, dikelilingi oleh rumput liar dan pohon-pohon yang tumbuh liar. Semua itu mengingatkannya pada kebahagiaan yang dulu ada di sana. Namun, seiring mereka semakin dekat, perasaan itu mulai berganti dengan kekosongan. Rumah itu sudah tidak ada lagi. Hanya sebuah kenangan yang tertinggal. Ari memasuki rumah itu dengan hati yang berdebar. Pintu kayu yang dulu sering mereka buka bersama kini terasa berat untuk dibuka. Di dalamnya, debu tebal menutupi perabotan, dan udara terasa dingin. Semua benda di dalam rumah itu seolah berbisik tentang masa lalu. Tentang orang tua yang kini tak lagi ada. Ari berjalan ke ruang tamu, tempat di mana ia pernah mendengar cerita-cerita dari ayahnya, mendengarkan petuah-petuah tentang hidup, tentang keberanian, dan tentang menjaga kehormatan. Kini ruang itu kosong, tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi kata-kata bijak yang selalu menguatkan dirinya. Yang ada hanya kenangan yang tak terhapuskan. Kenapa rasanya begitu kosong? Gumam Ari, duduk di sudut ruang yang dulu sering dipenuhi kebahagiaan. Raka berdiri di sampingnya, menyentuh bahu Ari dengan lembut. Kadang-kadang, kita mencari sesuatu yang tidak akan pernah kita temukan lagi. Tapi, mungkin itu bagian dari proses untuk menerima kenyataan. Ari menatap rumah itu untuk beberapa saat, lalu berbisik, ini bukan tentang rumah ini. Ini tentang apa yang aku rasakan di sini. Ini tentang kenangan yang tak akan pernah hilang, meski orang tua kita sudah tidak ada. Sore itu, mereka duduk bersama di halaman rumah. Ari mengangkat pandangannya ke langit yang mulai gelap, dan dalam diam, ia mulai menerima kenyataan. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Tidak ada yang bisa menghidupkan kembali orang tuanya. Namun, kenangan mereka akan selalu hidup di dalam dirinya, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Aku tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, kata Ari, suara pelan namun penuh tekad. Tapi aku akan terus membawa kenangan itu dalam hidupku. Aku akan terus berjuang, bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan dan perubahan. Aku akan menjadikan mereka sebagai kekuatan untuk menjadi lebih baik. Raka tersenyum, mendengarkan kata-kata Ari dengan penuh rasa hormat. Itulah yang kita semua lakukan, Ari.
Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi kita bisa menentukan masa depan kita. Malam tiba, dan Ari serta Raka duduk di bawah langit yang dipenuhi bintang. Desa kecil itu terasa damai, meskipun jauh dari sempurna. Namun, untuk pertama kalinya, Ari merasa tenang. Dia tahu bahwa meski banyak yang hilang, ada banyak hal yang masih bisa dia perjuangkan.